Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di program Ngobrol Bareng Alumni Abdi Negara. Tentunya di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara ini, kita banyak sekali punya sosok-sosok alumni yang memang sudah mengabdi nih di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, sosok alumni yang ada di kampus Tipan atau beberapa alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, itu ada kurang lebih 1.300 ya. Jadi luar biasa sekali ketika 1.300 alumni itu tersebar di seluruh Indonesia mengabdi kepada nusa dan bangsa, tentunya banyak berkontribusi untuk Indonesia. Alumni yang memang saya ingat betul, beliau dulu datang di Jakarta, kemudian kuliah, merantau, dan tentunya tujuannya hanya satu, mendapatkan gelar sarjana ilmu pemerintahan. Oke, kita sambut Kakak Gubuganus Kogoya. Halo Kak. Ya, halo. Gimana kabar? Puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan sehat. Kapan datang ke Jakarta? Sudah 2 hari yang lalu. Sudah 2 hari yang lalu. Ya. Oke, Kak Gubuganus, saya dengar kakak melanjutkan ya sekarang kuliah di S2 Ilmu Pemerintahannya. Iya, saya sudah ambil S2 di Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Iya. Ini sekarang saya lagi sudah konsultasi tesis. ke tesis. Iya. Terus sudah dapat persetujuan dari 2 dosen penguji. Iya. Penguji bukan pembimbing. Pembimbing. Ya, iya. Dan juga dari Prodi Ilmu Pemerintahan sudah dapat persetujuan. Mungkin tanggal 30 tanggal 30 hari Kamis akan ikut ujian atau sidang umum penelitian. Sidang usulan penelitian tentang dong, keren. Jadi Kak Gubuganus, saya masih ingat lah pertama kali kakak datang ke Jakarta, baru sekarang ternyata saya dapat informasi sekarang Kak Gubuganus berkarir di mana? Saya waktu pertama ke Jakarta itu tahun 2014, masuk 15, dan saya sekolah masuk di Stipan juga. Iya, di Stipan. Saya alumni Stipan. Waktu itu kebanyakan mahasiswa yang calon-calon mahasiswa yang kirim dari seluruh Indonesia ini, kebanyakan masuk biaya kerjasama dengan pemerintah daerah. Waktu itu saya karena karena Pemdanya tidak sanggup untuk membiayai, saya berinisiatif. Saya pikir waktu itu selagi saya punya orang tua masih mampu, saya bisa selesai. Akhirnya saya ambil dengan biaya pribadi atau reguler. Puji Tuhan, saya menyelesaikan dengan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi dengan waktu yang cepat, yaitu masuk 2014, keluar 2018. Itu sudah selesai. Sudah selesai ya, 2018. Ya. Sekarang kalau saya boleh tahu, kakak berkarir, yang saya dengar kakak sekarang menjadi wakil rakyat ya? Siap, benar. Iya. Di mana Kak kalau boleh tahu Kak? Itu dari awal ya. Waktu saya kuliah di Stipan, saat dosen pembawa materi bertanya tentang ini setelah selesai ini pulang ke daerah jadi apa, saya berani katakan itu saya akan jadi anggota DPR di kabupaten. Jadi waktu pas kuliah Kak Gubuganus itu sudah berucap kalau pengen jadi anggota DPRD sudah sampaikan itu. Luar biasa. Dan ternyata setiap ucapan itu ternyata doa, benar nggak? Iya. Dan terjadi sekarang Iya. Di mana? Di Kabupaten Duga ya? Iya, di Kabupaten Duga. Saya setelah selesai kuliah di Stipan tahun 2018 akhir, dan setelah itu saya kembali ke Kabupaten, ke Duga. Di situ pemilihan DPRD Kabupaten seluruh Indonesia serentak itu 2019, dan saya ikut daftar di Partai Perindo. Ternyata saya terpilih atau dikasih kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Duga. Baru pertama ya? Iya. Lolos untuk DPRD ini ya? Iya. Oke. Ternyata apa membuat Kak Gubuganus ini jadi menduduki kursi? Tentunya
Ada strategi dong. Aturan politik itu ada politik komunikasi, ada politik sosial, ada politik aturan. Nah, lebih dekat kepada masyarakat. Ya, jadi artinya selalu turun selalu mendengar aspirasi masyarakat. Betul. Memang saya setuju, artinya teman-teman ketika menduduki posisi wakil rakyat itu hanya satu, ke akar rumput. Dan turun gitu betul. Ya. Tapi mungkin satu lagi deh, saya pengen dapat pengalaman nih selama Kak Gupuganus turun khususnya di Papua. Itu apa sih yang membuat miris Kak Gupuganus sebagai wakil rakyat di Duga? Aduh, ini masalahnya sangat, saya mau menceritakan banyak tapi hanya sedikit yang saya mau sampaikan kesempatan ini ya. Sejak 2 Desember 2018 itu sampai dengan hari ini, itu kebanyakan masyarakat sekitar 15 distrik yang sudah kosong. Di sini kan di kecamatan, di sana itu paling kanan dengan distrik. Dan ini 15 distrik, sekitar 60-an lebih desa yang 160-an lebih desa yang sudah ditinggalkan kampung halamannya, sudah keluar pindah ke daerah lain untuk menyelamatkan diri pengungsi. Karena dengan sekarang saat ini masih operasi militer antara TNI Polri dengan yang TPM-OPM ini mereka masih sampai dengan itu pilot Susier yang Philip Mats itu masih sandaran masih sampai hari ini masih di tangan kelompok TPM-OPM. Dan ini menjadi hambatan bagi pemerintah daerah di sana untuk dalam pelayanan misalnya seperti pendidikan, kesehatan. Ini sangat minim karena semua daerah ini akan menjadi daerah konflik bersenjata, sehingga masalah yang di sana itu harus dipindahkan di daerah-daerah aman atau mereka sendiri mencari keselamatan masing-masing, mencari di daerah-daerah tetangga lain yang masih belum bisa dikatakan aman tapi yang bisa melindungi diri begitu. Oke, jadi banyak sekali warga itu mengungsi di tempat-tempat aman ya sekarang. Betul. Cukup prihatin ya Kak ya. Jadi mudah-mudahan ya Kak dengan adanya Kak Gupuganus artinya bisa mengedukasi nih kawan-kawan di sana, saudara sekitar di Papua bahwa ideologi Pancasila lah yang tentunya harus digelorakan di tanah Papua. Ya betul, itu bagian dari tugas negara. Setuju. Nah, itu. Jadi bagaimana cara supaya paradigma orang Indonesia bahkan masyarakat Papua itu bisa menerima itu. Karena kalau masih misalnya ada kejanggalan atau yang seperti tadi saya bilang ada tembak menembak yang terjadi, terus ada pembunuhan, pembantaian, bahkan sampai dengan pembunuhan, pembantaian, terus juga itu kalau terjadi di depan mata masyarakat di sana itu pasti ada luka yang tergores terus begitu. Makanya saya bilang itu harus pemerintah, dalam hal pemerintah pusat maupun juga daerah, provinsi, kabupaten harus tingkat koordinasi bagaimana cara supaya penanganan konflik supaya masyarakat itu semua merasa bahwa kami warga Indonesia begitu. Tapi kalau macam seperti itu belum ada, itu pasti yang tadi saya bilang ada luka yang tergores terus. Oke, ada luka yang tergores ya. Artinya itu menjadi bagian dari tugas Kak Gupuganus ya sebagai wakil rakyat. Salah satunya juga harus melindungi masyarakat ya. Gitu. Oke, mungkin yang terakhir saya pengen dapat quotes terakhir nih untuk teman-teman di sana. Bolehlah quotes motivasi atau apa dari Kak Gupuganus Kogoya, silakan Kak. Jadi ini, kalau kalian sekolah di Stipan ini tidak sia-sia, kamu akan jadi orang hebat. Di sini akan dididik, dipersiapkan, dan ketika turun di lapangan itu, pasti kamu adalah orang yang akan dicari oleh banyak orang. Jadi kuliah di Stipan itu bukan ilmu-ilmu
teori, tapi ini ilmu terapan. Jadi pasti kamu akan beruntung, kamu akan dipakai, dibutuhkan oleh banyak orang. Terima kasih Kak Gubuknanus Kogoya, luar biasa. Tuhan memberkati. Amin, sangat terharu dan bangga ya gitu ya. Akhirnya kita bisa ketemu. Sebelumnya kita kontak-kontakan kan lewat WA, lewat Facebook ya. Kita masih komunikasi lewat media sosial. Terima kasih kawan-kawan yang ada di sana, kawan-kawan khususnya di Stipan. Ngobrol bareng alumni sudah selesai, dan sukses selalu untuk Kak Gubuknanus, sukses selalu untuk kawan-kawan alumni. Kita tunggu kawan-kawan alumni untuk ngobrol bareng santai di kampus Stipan. Terima kasih, see you.